Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan bab perpindahan dan pengukuran luas. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Rakan Zakwan, Muhammad Taufik Rizky, Novel Nurul Saifullah, dan Novel Rizky Said. Next. Pada bab ini materinya ada pengantar, pengukuran dimensi, blok pengukur, metode optikal, pengukur perpindahan pneumatik, pengukuran wilayah, planimeter, metode grafik dan numerikal, pengukuran area, dan yang terakhir surface area. Untuk materi yang pertama di pengantar, pada materi ini pengukuran dimensi dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu benda, sedangkan pengukuran perpindahan menyiratkan pengukuran pergerakan suatu titik dari satu posisi ke posisi lain. Pengukuran luas pada bangun geometri standar adalah kombinasi pengukuran dimensi yang tepat melalui hubungan analitis yang benar. Penentuan luas bangun geometri tak beraturan biasanya melibatkan integrasi mekanik, grafis, atau numerik. Pengukuran perpindahan dapat dilakukan pada kondisi tunak dan transien. Lalu materi kedua yaitu pengukuran dimensi. Satuan standar panjang dibahas dalam bab 2. Semua pengukuran dimensi akhirnya terkait dengan standar ini. Pengukuran dimensi sederhana dengan akurasi plus 0,01 inci dapat dibuat dengan timbangan masinis logam bertingkat timbangan kayu yang memiliki tanda ukiran yang akurat. Untuk pengukuran dimensi besar pita logam digunakan untuk keuntungan. Kesalahan utama dalam perangkat pengukuran tersebut selain kesalahan keterbacaan, biasanya merupakan hasil dari ekspansi termal atau kondisi skala. Pada pita logam panjang yang digunakan untuk tujuan survei, ini dapat mewakili kesalahan yang substansial, terutama bila digunakan dalam kondisi suhu ekstrim. Konstruksi kaliper ditunjukkan pada gambar 5.1 dan tampilan skala vernier yang diperluas ditunjukkan pada gambar 5.2. Kaliper ditempatkan pada objek yang akan diukur dan penyetelan harus diputar sampai rahang pas dengan benda kerja. Peningkatan sepanjang skala primer adalah 0,25 inci. Skala Nonius yang ditunjukkan digunakan untuk membaca hingga 0,01 inci, sehingga memiliki 25 kelipatan yang sama, yaitu 0,01 adalah 1/25 dari 0,25. Dan panjang total 24/25 kali panjang kelulusan skala primer. Dalam contoh ditunjukkan pada gambar 5.2, pembacaannya adalah 2,350 plus 14/25 dikali 0,025 dikurangi 2,36 inci. Next. Kaliper mikrometer ditunjukkan pada gambar 5.3. Mewakili perangkat pengurangan yang lebih tepat daripada kaliper vernier. Alih-alih pengaturan skala Vernier, ulir skrup yang dikalibrasi dan divisi skala melingkar digunakan untuk menunjukkan bagian pecahan dari divisi skala Vernier.
Untuk mendapatkan efektivitas maksimum dari perawatan mikrometer harus diberikan untuk memastikan bahwa tekanan yang konsisten dipertahankan pada benda kerja. Perangkat ratchet pegas pada pegangan memungkinkan operator untuk mempertahankan kondisi seperti itu. Bila digunakan dengan benar, mikrometer dapat digunakan untuk pengukuran dimensi dalam jarak 0,0001 inci atau 0,002 mm. Indikator dial adalah perangkat yang melakukan amplifikasi mekanis perpindahan penunjuk atau pengikut untuk memastikan perpindahan dalam jarak sekitar 0,001 inci. Konstruksi indikator tersebut menyediakan rak roda gigi yang terhubung ke poros sensor perpindahan. Rak ini menggunakan pinion yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan amplifikasi gerakan gear train. Pembacaan output dilakukan pada dial melingkar. Next. Lalu pada materi ketiga yaitu blok pengukur. Blok pengukur mewakili standar dimensi industri. Mereka adalah blok baja kecil sekitar 3/8 x 13/8 inci dengan permukaan paralel yang sangat halus. Ketebalan balok ditentukan sesuai dengan toleransi berikut. Next. Blok pengukur tersedia dalam berbagai ketebalan yang memungkinkan untuk menumpuknya sedemikian rupa sehingga dengan satu set 81 blok dimensi apapun antara 0,100 dan 8.000 inci dapat diperoleh dengan penambahan 0,0001 inci. Blok ditumpuk cukup agar ketika proses pemerasan dilakukan dengan benar, mereka akan menempel akibat gaya tarik molekul. Kekuatan perekat mungkin sebesar 30 kali tekanan atmosfer. Karena akurasinya yang tinggi, blok pengukur sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya. Untuk pengukuran yang sangat tepat, mereka dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi langsung dengan item mesin. Sebuah diskusi tentang metode memproduksi standar blok pengukur diberikan dalam referensi 3. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kenapa bisa sekolah? 042013. Next. Metode optik. Metode optik untuk mengukur dimensi dengan sangat akurat didasarkan pada prinsip interferensi cahaya. Instrumen berdasarkan prinsip ini disebut dengan interferometer dan digunakan untuk kalibrasi block gauge dan standar dimensi lainnya. Instrumen optik yang digunakan secara luas adalah berbagai jenis mikroskop dan teleskop, masuk transit surveyor konvensional yang digunakan untuk pengukuran jarak yang jauh. Pertimbangan dua set sinar cahaya yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Dalam gambar A, dua blok berada dalam fase sehingga pencerahan pada titik P ditambah karena ketika mereka berpotongan. Dalam gambar balok B itu menunjukkan bahwa keluar dari fase dengan setengah panjang gelombang sehingga pembatalan dia mati dan gelombang cahaya dikatakan mengganggu satu sama lain. LIS adalah intip dari prinsip interferensi. Efek pembatalan disebabkan oleh kemungkinan dua gelombang cahaya dari satu sumber untuk melakukan perjalanan di sepanjang jalur dengan panjang yang berbeda. Akan ada penguatan gelombang, sementara akan ada pembatalan ketika perbedaan jarak adalah kelipatan dari setengah panjang gelombang. Next. Jika seseorang melihat sinar cahaya yang dipantulkan, cahaya alternatif daerah gelap akan muncul di layar, menunjukkan variasi dalam jarak lempeng. Garis atau wilayah gelap disebut pinggiran dan perubahan jarak pemisahan antara posisi dua pinggiran sesuai dengan delta 2D sama dengan lambda per 2. Prinsip interferensi menawarkan cara yang nyaman untuk mengukur cacat permukaan kecil dan untuk mengkalibrasi block gauge. Penggunaan flat
optik miring cahaya monokromatik dari sumber dikumpulkan oleh lensa L ke plat splitter S2 yang merupakan cermin setengah keperakan yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin yang datar secara optik dan memungkinkan kesalahan ketik setengah lainnya ke arah benda kerja. Kedua balok dipantulkan kembali dan digabungkan kembali di plat splitter S2 dan kemudian ditransmisikan ke layar. Seperti digambarkan oleh gambar di bawah berikut. Next. Lalu selanjutnya gauge perpindahan pneumatik. Next. Pertimbangkan sistem yang ditunjukkan dalam udara dipasok pada tekanan konstan P1. Perubahan aliran dengan X ditunjukkan oleh perubahan tekanan hilir dari lubang. Dengan demikian, pengukuran tekanan ini dapat diambil sebagai indikasi jarak pemisahan X aliran volumetrik melalui lubang dapat terwakili oleh rumus Q sama dengan C kali A akar delta P. Berikut adalah contoh soalnya. C itu sama dengan discharge coefficient, A sama dengan flow area of the orifice, dan delta P adalah pressure differential across the orifice. Lanjut. Dari soal berikut dapat dianalisis bahwa ada dua lubang dalam situasi yang digambarkan. Yang jelas lubang tersebut dibentuk oleh pembatasan aliran antara outlet dan benda kerja. Maka akan digunakan rumus Q sama dengan C1 kali S1 akar P1 min P2 sama dengan C2 kali A2 akar P2 min PA, di mana PA adalah tekanan ambien dan diasumsikan konstan dapat diatur ulang dengan rumus R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1 per 1 tambah kuadrat A2 tambah A2 per A1 kuadrat, di mana diasumsikan bahwa koefisien pelepasan C1 dan C2 itu sama. Maka akan digantikan dengan rumus A1 sama dengan Pi kali D1 kuadrat per 4, A2 sama dengan Pi dikali D2 kali X. Next. Dengan demikian kita melihat hubungan antara rasio tekanan R dan perpindahan benda kerja X telah ditunjukkan secara eksperimental bahwa hubungan antara R dan rasio area sangat hampir linear untuk 0,4 kurang dari R sampai dengan 0,9 dan bahwa R sama dengan 1,10 dikurangi 0,50 dikali A2 per A1. Untuk rentang ini kita memiliki R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1,10 min 2 dikali D2 per D1 kuadrat per dikali X. Untuk R, hubungan dari R itu dari 0,4 sampai 0,9. Next. Selain penerapannya sebagai perangkat pengukuran perpindahan steady state, gauge pneumatik dapat digunakan sebagai sensor dinamis dalam hubungannya dengan sirkuit fluidik yang dirancang dengan baik dengan secara berkala mengganggu debit perangkat dan perangkat dapat sebagai generator sinyal periodik. Untuk sirkuit fluidik, teknik gangguan yang berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal persegi. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Nova Nusyafullah. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan Nova Rizky saya dengan NIM I04201104. Bab selanjutnya yaitu bab 6, pengukuran wilayah. Pengukuran wilayah. Ada banyak aplikasi yang memerlukan pengukuran luas bidang, penentuan grafis dari area plot survei dari peta, integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva, dan analisis plot data eksperimen, semuanya dapat bergantung pada pengukuran dari suatu bidang. Terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan pengukuran wilayah. Salah satunya yaitu adalah sebagai berikut. Di sini adalah sebuah metode. Penentuan luas yang bentuknya sangat tidak beraturan dapat diperoleh dengan menetapkan garis terpanjang mungkin, memanjang melalui pusat daerah.
Banyak baris kemudian dibuat tegak lurus terhadap garis tengah ini. NS jumlah garis akan tergantung pada seberapa tidak teraturnya bentuk daerah mungkin. Semakin tidak teratur, maka semakin lebih banyak garis yang harus ditarik. Dari panjang rata-rata semua garis ini, lebar area ditentukan dan luas yang dihitung sebagai persegi panjang. Bisa kita lihat di gambar di samping. Bab selanjutnya adalah planimeter. Apa itu planimeter? Planimeter merupakan perangkat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk mengukur luas bidang. Planimeter ini dianggap sebagai perangkat mekanis baru yang digunakan untuk pengukuran area. Titik O merupakan tetap, sedangkan titik telusur T dipindahkan di sekitar pinggiran gambar yang luasnya akan ditentukan. Roda W dipasang pada lengan BT sehingga bebas berputar ketika lengan di bawah mengalami perpindahan sudut. Planimeter dan area ditempatkan pada permukaan yang rata dan relatif licin sehingga roda W hanya akan meluncur ketika lengan BT di bawah melakukan gerakan translasi aksial. Dengan demikian, roda mencatat perpindahan sudut 0 ketika gerakan translasi aksial dari BT dialami. Sehingga rumus untuk gambar di samping adalah dA sama dengan setengah kali L kuadrat d theta tambah LR kali cos beta d dpi tambah setengah R kuadrat dpi, di mana beta merupakan sudut antara kedua lengan. Sedangkan demikian, jarak yang ditempuh oleh tepi roda karena rotasi adalah ds sama dengan A kali d theta ditambah dengan R cos beta dikalikan dengan dpi. Selain itu, terdapat sebuah persamaan yang di mana A sama dengan setengah L kuadrat integral d theta tambah L dikali R integral cos beta dikali dpi tambah setengah kali R kuadrat integral dpi. S sama dengan R integral d theta plus integral R cos beta dikalikan dengan dpi, yang di mana integral R cos beta dikalikan dengan dpi sama dengan S dikurang dengan A dikalikan dengan d theta, dan A besar sama dengan dalam buka kurung setengah dikalikan L kuadrat dikurang dengan A kali L tutup kurung integral d theta plus LS plus setengah kalikan R kuadrat integral dpi. Jika kutub berada di luar luas seperti yang gambar sebelumnya, maka integral d theta sama dengan 0 dan dpi sama dengan 0. Dan luas diperoleh sebagai A besar sama dengan L dikali S, yang merupakan daerah luar tiang. Ketika kutub berada di dalam luas, integral dpi dan d theta sama dengan 2pi, karena kedua lengan melakukan rotasi penuh. Daerah tersebut kemudian menjadi A besar sama dengan L dikalikan dengan S, ditambah dengan buka kurung R kuadrat plus L kuadrat dikurang dengan 2 kali AL dikalikan dengan pi. Persamaan di atas mewakili luas lingkaran 0, yang merupakan luas tracking point akan menyapu ketika titik pivot berada di dalam area dan pembacaan roda adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Rakan Zakwan. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya akan saya lanjutkan. Materi berikutnya adalah metode grafik dan numerikal untuk pengukuran area. Nah, metode yang mudah untuk pengukuran area adalah dengan menempatkan angka-angka pada lembar koordinat dan membuat grafik serta menghitung luas dari grafik tersebut. Dengan begitu, kita dapat menghitung hasil dari area pengukuran dari area. Untuk menentukan luas area di bawah kurva pada grafik, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Area sama dengan integral dari Y dx. Untuk peningkatan kecil nilai X, karena diberikan perkiraan dengan aturan rektangular, yang mana menjumlahkan elemen area sebagai berikut. A sama dengan sigma dari delta AI, atau sama dengan sigma YI kali X1 plus 1 kurangin X1.
Peningkatan setara atau tidak setara pada delta X memungkinkan bekerja pada aturan ini. Aturan rektangular dapat mengurangkan nilai area di mana kurva dy per dx lebih besar daripada 0, dan meningkatkan nilai ketika dy per dx kurang dari 0. Jika nilai dibagi menjadi peningkatan setara delta X pada sumbu X, maka aturan trapezoidal memberikan area sebagai berikut. A sama dengan Y0 plus YN per 2 ditambah sigma dibatasi N-1 dan I sama dengan 1 YI dikalikan dengan delta X. Jika kenaikan tidak seragam pada nilai X dilebatkan, area elemental AI untuk aturan trapezoidal adalah AI sama dengan YM dikali XI plus 1 min X1 XI atau sama dengan delta X YI plus 1 plus YI per 2. Dan area di bawah kurva ditentukan dengan rumus A area sama dengan integral dari DA itu sama dengan sigma AI. Selain itu ada juga metode plot survey area dengan integral numerikal. Surveyor menentukan koordinat dari area berbentuk sekuen irregular. Koordinat terdaftar dalam urutan dengan entry akhir sama dengan entry awal yang menunjukkan penutupan gambar tersebut. Materi berikutnya adalah surface area. Nah, dapat disadari bahwa permukaan 3 dimensi pada gambar di samping dapat ditentukan permukaan dengan dideskripsikan dengan fungsi Z sama dengan fungsi X dan Y. Dan surface area diberikan dengan rumus A integral dari AZ per AX per pangkat 2 ditambah AZ per AY pangkat 2 ditambah 1 DX DY. Apabila fungsi Z diketahui, integral pada persamaan di atas dapat dievaluasi secara langsung. Apabila fungsi tidak diberikan tetapi nilai spesifik dari Z diketahui untuk perubahan kenaikan pada X dan Y, pada kenaikan di X dan Y dilambangkan dengan delta X dan delta Y. Sementara nilai Z dilambangkan dengan Z NP. Dan di mana N melambangkan kenaikan X dan P melambangkan kenaikan Y. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa AZ per AX sama dengan Z NP plus 1 min Z NP per delta X. Atau AZ per AY sama dengan Zn pangkat P plus 1 min Zn pangkat P per delta Y. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.